Ini gue mau nge-shoot kenapa ada musuh. Aduh, lucu juga Anda. Halo semua, apa kabar? Pasti kalian nungguin gua. Pasti kalian nungguin gua untuk nyiksa gitu. Bukan gua yang ditungguin, tapi kalian pasti nungguin gua untuk nyiksa si handphone yang satu ini. Ini adalah Realme GT Neo 3T ya, yang akan kita siksa hari ini. So tanpa banyak cincong lagi, cincang, kita akan masuk ke meja operasinya. Dan ya, di sini udah kelihatan dari Realme GT Neo 3T. Dan kalau kalian jeli ya, kalau kalian lihat di bagian sebelah sini nih, ini ada tulisan-tulisan yang pastinya ini adalah unit global yang dipinjemin sama Realme ke gua. Tapi meskipun dipinjemin, untuk video-video yang ada di main lagi itu nggak punya hak ya si Realme untuk mengganggu gugat. Tapi ada satu implikasinya nih, karena ini adalah unit global, si Realme GT Neo 3T yang kita pakai kali ini itu punya storage 256 GB. Sementara yang masuk resmi ke Indonesia itu kalau nggak salah hanya punya storage 128 GB. So bear with me, yang beda cuma ukuran storage-nya aja. Untuk spesifikasi dalamnya masih sama, masih menggunakan Snapdragon 870 5G, RAM-nya masih 8 GB juga. Storage-nya bedanya ini 256 ya, dan sisanya itu semuanya sama. Sebelum masuk ke penyiksaannya, gue akan kasih unjuk ke kalian beberapa hal penting ya untuk Realme GT Neo 3T ini. Yang pertama itu gue nggak akan menggunakan WiFi, tapi gue menggunakan paket data. Kali ini gue menggunakan paket data kartu dari Smartfren, bukan Telkomsel. Dan juga brightness-nya nggak dipasang auto, akan gue pasang di sekitaran 50% kayak begini. Untuk lokasinya gue biarkan tetap menyala, dan juga NFC-nya gue biarkan tetap menyala. Dan untuk pengujian kali ini gue akan menggunakan mode GT. Look at that, GT mode-nya aktif ya teman-teman. Untuk baterainya kalian bisa lihat ada di angka 100% jam 10.52 saat ini. Dan gue akan cek tutup semua aplikasi yang berjalan di latar belakang sehingga sudah tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang lagi. Dan cek suhu di bagian depan itu kelihatan ada di angka sekitar 32 derajat Celcius, 33 derajat Celcius di suhu ruang. Di bagian belakang ada di angka sama sekitar 33 derajat Celciusan di suhu ruang. Dan baiklah, kita akan masuk ke game yang pertama, yaitu Classic Drum. Yuk. Oke, satu-satu tabnya akan kita coba. Untuk di tengahnya aman ya, terlihat tidak ada delay. Ini pakai 120 Hz layarnya, jadinya kayak begini hasilnya. Tengahnya aman, untuk pinggir-pinggir aman, nggak terlihat ada delay maupun ghost touch. Nice one. Gimana kalau kita balik kayak begini? Aman. Ini speakernya 2, jadinya suaranya juga lumayan oke, kenceng. Aman. Sekarang gua akan coba cek kalau 2 jari kayak gimana. Wibu angkatan lama pasti tahu nih lagu apaan ya. Sekarang gua akan coba pakai 3 jari. Tiga jarinya juga terlihat aman ya. Gua akan coba pakai right, snare, dan kick di sini. Kayaknya sih aman ya. Sekarang gua akan coba 4 jari di sini. Aman ya di bagian pinggir-pinggir. Oke, ini floor yang kepencet, crushnya kepencet. Nice. Nggak ada yang salah alamat. Good harusnya. Dan gua akan coba cek dengan multi touch tester. Di sini kelihatan kalau gua udah pernah tap sampai 10 jari. 1 jari, 2 jari kelihatan, 3 jari, 4 jari, 5 jari masih kelihatan bagus. Bagaimana dengan 10 jarinya? Langsung kelihatan 10, 8 ya, unregistered sedikit-sedikit, tipis-tipis ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah nanti ketika kita akan mainkan ya. Lalu juga swipe-nya sekarang kayak begini, swipe 1 jari, latensinya seperti ini latensi yang not bad, ini oke sih ya. Untuk 2 jarinya latensinya kayak begini, kalian bisa lihat sendiri, mantap sekali.
dan akan gue coba untuk seakan-akan kita menggunakan 4 jari main. Ya, tembak, scoop, tembak, scoop lagi tembak, ya. 4 jari pun masih aman dan nyaman. Sekarang gue akan masuk ke game yang berikutnya, yaitu Mobile Legends. Yuk. Oke, saat ini ternyata sinyal dari smartphone itu kurang oke di tempat gua. Di sini kelihatan kalau car network is unavailable. Gua confirm dia akan gitu terus karena di sini sinyalnya ternyata nggak ada data internetnya. Jadi gua akan ganti SIM card dulu, gua swap ke Telkomsel. Oke, you know what? Yang gua suka dari si Realme UI itu adalah ini nih. Game apa sih ini namanya? Kontrol panel yang buat gamenya itu oke banget ya. Kalian bisa atur di sini. Jadi caranya adalah dengan nge-swipe dari sebelah kiri ke pojok. Dan ini juga berlaku di Oppo yang baru. Karena gue lagi nge-review sebuah handphone Oppo dan dia juga punya kayak begini. Kita bisa lihat status sistem, yang mana ini bawaan dari si Realme UI. Jadinya kita bisa lihat langsung bagaimana dengan FPS-nya. Dan GPU load-nya, CPU load-nya bisa dibuka di sini. Dan satu lagi itu adalah, nah ini ada optimalisasi sentuhan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa touch-nya itu kurang oke, bisa kita tap dan bisa kelihatan sensitivitasnya itu bisa ditambahin. Sensitivitas sentuhan dan usapan itu bisa digedein, which is very good. Kita juga bisa ngeblokir pencegahan salah sentuh. Kalau misalnya kita nggak sengaja buka notification drawer yang di atas yang kayak begini, itu bisa diblokir. Atau kayak begini, itu bisa diblokir juga. Oke. Dan ya, ini adalah settingan untuk si Mobile Legends. By default itu ada di mode HD-nya udah aktif, refresh rate-nya ada di tinggi. Gue akan pindahin grafisnya ke ultra. Jadi ini adalah settingan tertinggi yang bisa didapatkan sama si Realme GT Neo 3T untuk Mobile Legends. Dan let's get to the game. 5 seconds for the enemy to reach the battlefield. Smash them. Dan ya, kita mulai ke gamenya Mobile Legends. Sementara FPS-nya masih kelihatan di angka 6059 dengan GPU load-nya hanya 12% dan CPU load-nya juga hanya ada di 20-an%. Keren banget ya emang. Snapdragon 870 ini emang gak ada obat sih kalau menurut gue ya. Gue akan ganti controlnya dulu ke advance dan ya, let's get them. Smash them. Nice. Oke. Don't be lazy Leo, don't be lazy ya. Jangan nakal Leo, kamu jangan malas ya Leo. Wah. Di aum Anda sama Leo ya. Nice. FPS-nya pun masih oke ya. Kalian juga bisa ngelihat kalau airnya nih goyang-goyang, Pak. Air goyang-goyang adalah salah satu impian kalian ya, para pemain Mobile Legends, dan kalian bisa dapetin air goyang-goyang ini di Realme GT Neo 3T. Oh my gosh! Oh no! Let's flicker! Oke, 5 menit berjalan pertandingan dan FPS-nya masih manteng di angka 60, which is very good. CPU-nya mulai melaju ke angka 26% load-nya, tapi masih oke, masih aman. Ini tuh kayak Mobile Legends tuh kayak cuma geli-geli sedap gitu ya buat si Realme GT Neo 3T Snapdragon 870 ini, kayak nggak ada bau-baunya gitu. Mantap sih, gokil. Nice banget ini Snapdragon 870 di Realme GT Neo 3T ya. Ya, can I kill her? Oh no. Oke, baiklah, baik. Biarkan aku mengekangmu. Nice ya, kelihatan ya, lancar banget ya. FPS-nya juga 5960. Cool. Tap. Ya, pertandingan berjalan 10 menit dan seperti yang kalian lihat, FPS-nya masih ada di angka 6059. Masih oke banget ya untuk FPS-nya. CPU-nya juga load-nya masih ada di angka 20-an, sementara untuk GPU-nya load-nya masih ada di angka belasan, yang mana punya oke. Mantap kan? Dan gak ada kendala pisan nih, this is cool. Dan tim gua lagi summon nyangkut, astagfirullah. Summon Lord nih. Ya Allahu Akbar. Lagi summon Lord nih kita kan. Summon Lord. Mati. Kan gua di belakang Lord. Cemen banget gua main kayak begini. Gua ada yang AFK, Mia-nya AFK, tapi pertandingan masih berlanjut. Ini udah menit ke-15 dan
Astagfirullah, astagfirullah. Gue dikejar sama balai monitoring. Ayo. Nah, ini bagus nih. Kelihatan ya, mulai rame dan masih 60 fps, 59 fps atas. Astagfirullah. Oke, tenang guys, tenang guys. Recal dulu kita, recal. Yes, victory. Dan ya, begitulah, meskipun rame, tapi Realme GT Neo 3T ini bisa bertahan di angka 60-an, 59 fps, which is very very good. Sekarang kita akan cek baterainya. Jam 11.25 baterainya ada di angka 92%. Dan cek suhunya dulu. Untuk di bagian depan kelihatan ada di angka sekitar 40 sampai 41 derajat Celcius ya. Ini dengan GT mode nyala, dan di bagian belakang itu kenapa lebih rendah ya? Ada di angka sekitar 40-an derajat Celcius. Dan nice, kita akan lanjut ke game yang berikutnya. Stumble Guy. Nah, ini dia Stumble Guy, dan settingan yang bisa kita dapetin itu resolusinya 75%, tapi bisa dimentokin ke 100%, dan juga bayangannya bisa kita ubah jadi tinggi. Sisanya udah gini doang. So, let's get to the game. Boom. Ya, Stumble Guy sama sekali bukan game yang demanding tentu aja ya, bukan game yang butuh kemampuan yang tinggi-tinggi. Mati. Bukan butuh handphone yang gimana-gimana banget ya, tapi di sini kelihatan FPS-nya entah kenapa ada di angka 20 FPS dan salah jalan, Pak. Salah jalan, Pak. Astagfirullah, licin banget, Pak. Astagfirullah. Iya, nggak kena. FPS-nya kenapa cuma 22? Jatuh. Ini FPS kenapa cuma 22 ya? Oke. Oke, masih bisa selamat. Astagfirullah, udah ada satu yang selamat. Wow, masih selamat kita, Pak. Masih selamat Widodo. Iya. Iya. Wah, di akhir FPS-nya baru naik ke 40-36. Aduh, sumpah ya, Stumble Guy kayaknya enteng, tapi ternyata tidak enteng ya, Pak. Ya, ini game kedua di Stumble Guy, dan tinggal tersisa sedikit sekali ya. Yang lolos juga tinggal cuma 6 nih. Mantap, kita ketendang, Pak. Ketendang. Yuhu. Kena bola, Pak. Anak gue teriak yuhu. Sungguh mengandon. Iya. Lewat sini. Atas. Ayo. Selamat Anda. Iya, kita bisa selamat, Pak. Kita bisa. Iya. Iya. Itu gua selangkah lagi selamat, kagak bisa. Aduh, gak selamat. Kita akan cek baterainya dan suhunya. Baterainya kelihatan jam 11.31 ada di angka 90% ya. Untuk suhunya di bagian depan tuh ada di angka nggak kelihatan. 40,6 ya, 41 derajat Celcius ya kira-kira. Dan di bagian belakang itu ada di angka sekitar ya lebih rendah sih ya. Malah ada di angka sekitar 37-38 derajat Celcius, which is nice. Dan lanjut ke game yang berikutnya, eFootball. Kamis lagi nih, maintenance enggak? Oke, ini adalah eFootball alias PES ya. Dan kita akan cek dulu beberapa kondisi. Grafisnya itu ada di standar 30 fps untuk defaultnya, tapi kita akan masukin ke tinggi dan di angka 60 fps. So gitu aja. Kembali. Let's get to the game. Mudah-mudahan gak maintenance ya. Ya, ini ternyata masih maintenance, tapi kita bisa main offline. So kita akan main aja FC Barcelona melawan Manchester United. Kayak begini. Oke. Sistem statusnya belum dinyalain. Gua akan nyalain sistem status dulu. Diambil. Aduh. FPS-nya
kelihatan ada di angka 56, 58, 57 yang mana itu sebenarnya oke banget ya. Tidak perlu diragukan lagi, itu bagus. Emang Snapdragon 870 ini salah satu yang sweet spot untuk price to performance ya. Astagfirullah, nggak dapat juga. Karena di harga berapa namanya 5 jutaan aja, kalian bisa dapetin performance yang dari tadi itu game-game yang kita mainin itu oke banget performanya. Still bukan yang terbaik ya, karena emang bukan kelas flagship, tapi karena dia Snapdragon seri seri 8 ya. Ada kemelut di depan gawang, saudara-saudara. Bagaimana ini, saudara-saudara? Ada kumlot di depan gawang. Ya, lagi lanjut. Karena tadi dia adalah Snapdragon seri 8, ini tuh ngasih pengalaman yang oke banget sih. Oke banget, FPS-nya pun oke. Mantap. Aubameyang, Ferran Torres tidak berhasil mengambil bola. Ferran Torresnya mengantuk di sana, dia tidak berlari ya Pak. Iya. Ya sudahlah. Ya, ini adalah selebrasi ya gol dari Aubameyang yang melewati Harry Maguire ya, beban tim Manchester United yang jadi kapten ini. Ya, lihat grafisnya bagus sekali dengan FPS yang juga bagus 58 59, kalian bisa cek ya. Ini grafis tinggi, FPS juga tinggi. Udahlah. Bagus banget ya. 5 jutaan doang loh. Sumpah nih oke banget ya. Ya udah akhir-akhir pertandingan dan FPS-nya tercatat masih ada di angka 50-an atas, yang mana ini oke banget ya. Dan apakah kita masih bisa menambah 1 gol lagi melawan Manchester United? Bisa, asalkan Harry Maguire tetap menjadi beban. Shuto tidak bisa ternyata Shuto di situ ya. Dan Ferran Torres tidak bisa juga. Aubameyang mengincar bola di sana ternyata. Ya, ini adalah peluit tanda berakhirnya pertandingan. Dan menang 2-0 kayak begini, akhirnya gambar kayak gini, mantap sekali. Aduh, batuk. Dan kita akan cek suhunya. Baterainya dulu. Jam 11.43 baterainya tercatat 88% dengan suhunya di bagian depan itu ada di angka 38an derajat Celcius ya kayak begini, dan suhu di bagian belakang itu ada di angka sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius. 36 derajat Celcius. Ini adem banget sih ya hitungannya kalau menurut gua. Dan juga cek langsung ke game yang berikutnya, COD. Nah, ini adalah grafis yang kita dapetin untuk Call of Duty Mobile. Tentu saja kita akan mainin multiplayer aja, nggak bakal mainin Battle Royale karena kelamaan kalau mainin Battle Royale. Gua akan cek grafisnya di sini, tercatat ada di sangat tinggi dengan frame rate-nya juga yang high. Ternyata masih bisa gua pindahin sampai ke max. Wow, luar biasa. Frame rate-nya max dan grafisnya sangat tinggi. Gua akan cek dulu status sistemnya. FPS-nya di atas 60 tadi, 65, 66 ya. Gua akan cek lagi grafis mode Battle Royale-nya nggak diubah apa-apa. Battle Royale kita nggak akan mainin Battle Royale. Jarak pandang untuk multiplayer dinyalain, ragdoll-nya nyalain, bloom-nya nyala. Jadi ini semuanya basically nyala ya untuk multiplayer. Dan udah gini doang. So, let's get to the game. Oke, frontline dengan map Crossfire dan iya, gyroskopnya udah nggak ada obat ini ya. Gyroskopnya oke banget. Dan gue kirain ini masih belum mulai loh. Astaga, ternyata udah mulai. Sungguh sebuah keaseman yang hakiki ini, ternyata udah mulai Pak. Anjay, lancar banget. Mati kan Anda. Mati dong, saya yang menembak Anda dong. Anda jangan mencoba-coba lewat nembakin belakang pantat kita ya. Oke, tidak boleh seperti itu, tidak boleh ya teman. Sorry teman, gua akan jadi sniper lagi teman. Di sini sniper akan sangat bergantung sama. Woi, Anda di mana? Astagfirullah, di sana dia. What? Gyroskopnya ini akan sangat bermanfaat buat sniper ya. Anjay Ani. Iya, lu mau kesini lagi kan? Iya, gue tahu lu mau kemari. Tahu banget gue. Oke, mana ente?
Lah kok ngilang? Kagak ada di mari. Ya kita ganti ya senjata dulu ya. Oke ya, kalau begitu ya. Baik, gua akan pakai anjay, kirain musuh. Sniper lagi, sniper baik ya. Wah, berat pak. Susah, sulit. Nah, mantap kena palanya. Ente juga, nah. Pala ente di situ kena pak. Baik. Aduh, nah kan peluru menipis, mantep. Tapi lebih mahal lagi peluru melemon daripada menipis. Sip, mantap ya, gyronya cool. FPS-nya juga mantap, cool. Di 57. Suhunya juga asik nih, di tangan gua nggak ada masalah ya. Ayo please muncul dong musuh. Lu musuh nggak ada yang mau bayain gua lo, muncul di sini biar gua gampang gitu loh. Woi, gua mati sendiri. Bunuh diri, awak bunuh diri. Tidak begitu cara mainnya, nggak boleh. Kenapa kita bunuh diri? Ini kenapa pada ngumpul sini? Ente lagi kenduri pada? Hah? Oke guys, nah yang menarik itu adalah karena dia menggunakan speaker stereo ya. Makanya jangan buru-buru. Karena speaker stereo jadinya lumayan berasa ya. Musuh itu surroundingsnya itu ada di sebelah mana musuhnya. Lumayan oke lah. Ini 22-32 yang pastinya kayak tim gue bakalan kalah sih. Iya, kalah. Ya udahlah ya, yang penting FPS-nya tinggi, GPU dan CPU load-nya juga nggak gitu berasa tinggi, dan suhunya pastinya ini suhunya kayaknya turun nih, masih di angka 30-an lagi nih. Bagian depan kita cek, ya kan? Waduh, 39,8, hampir 40. Naik ternyata ya Pak. Dan di bagian belakang ada di angka 37. Jadinya ini masih nyaman sebenarnya meskipun naik-naik sedikit. Dan baterainya jam 11.55 itu tersisa 85%. Ini 1 jam main dan berkurangnya sekitar 15%. Masih oke banget ya. Dan kita akan masuk ke game yang ke-6, Apex Legends. Ya, ini settingan untuk Apex Legends di Realme GT Neo 3T. Ya, kualitas grafisnya ada di HD aja, tapi kita bisa pasang ke asli dengan frame rate-nya normal. Ini kalau kalian lebih peduli sama kualitas grafis, kalian bisa setting kayak begini. Tapi gue mau pasang di frame rate-nya ultra dan kualitas grafisnya itu balik ke normal aja. Apakah bisa dengan Ultra HD dengan frame rate ultra? Itu ternyata nggak bisa. Jadinya gue akan pasang frame rate sangat tinggi dengan grafisnya Extreme HD. Gue berasumsi ini adalah yang paling tinggi. Penghalusan adaptifnya oke, dinyalain. Tampilkan FPS akan gue nyalain biar kalian juga bisa ngeliat FPS-nya secara langsung selain melalui sistem status di sini. Baiklah, kalau begitu phasing-nya akan gue onin. Bayangan, nggak gitu kelihatan ya dari tadi ya. Oke, mudah-mudahan kelihatannya tadi ya. Gue ulangi ya. Kualitas grafisnya ada di Extreme HD, frame rate-nya di sangat tinggi, penghalusan adaptifnya on, tampilkan FPS-nya on, lalu juga gaya grafisnya, pose effect-nya gue akan pasang di realistis, nice. Phasing-nya on, bayangan dinamisnya tinggi, anti aliasingnya tentu aja gue nyalain juga. Kualitas reflection-nya, refraksinya on. Mekar itu apa? Oh, belum. Mekar, astagfirullah. On juga, vegetasinya on, mode buta warna tidak karena gue tidak buta warna. So, seperti ini tampilannya dan ya, confirm, let's get to the game. Ya, ini Apex Legends udah lagi melompat ya, jam masternya bukan gue, jadi kita ikutin aja. Di sini kelihatan FPS-nya, wow, kok 15? Agak fluktuatif ya di angka 40-an sampai ke 50. Tadi juga ngeload mapnya ternyata agak lama ya, tapi nggak apa-apa, kita akan coba dulu looting. Kemana ini lootingnya? Aduh, telat, udah ketembak duluan. Aduh, cuma pakai pistol lagi. Baiklah, kita akan coba cari. Ini gyronya belum diaktifin ya ternyata. Oke, baiklah, tapi kita sama-sama tahu ya semuanya kalau tadi di Call of Duty Mobile gyronya oke. Astagfirullah, kok gue buta map gini ya. Oke, sip. Harusnya ke sana.
Ya, kelihatan ya kalau grafisnya oke, FPS-nya juga ada di angka 40-an sampai ke 50, yang mana lumayan oke. Iya, dan ini di tengah-tengah pertandingan masih ya. Masih oke-oke aja. Kualitasnya masih bagus dengan FPS yang 49-an sampai ke 50-an FPS. Tapi kayaknya nggak pernah di atas 50 dari tadi ya. Masih aman sih buat dimainin. Kalau emang kalian nggak butuh yang kompetitif banget, ini masih oke. More than oke bahkan ya. Nice. Aduh, masih ada musuh di sini ternyata, Pak. Aduh. Takut juga kita ini bentar lagi ringnya close nih. Udah deket banget soalnya. Aduh, ada musuh juga di sini ternyata. Nice. Kita pakai pamungkas dulu. Pamungkas, mantap nih pamungkasnya kayak gini, Pak ya. FPS-nya kelihatan 50. Good. Kita kabur dulu ya. Kita kabur dulu. Akhirnya sudah masuk dalam ring dan ya, lanjut lagi. Yeah! Champions, Pak. Luar biasa jadi champions di Apex Legends dengan Realme GT Neo 3T ini. FPS-nya definitely not the best, tapi bisa di stabilin di angka 40 atas sampai ke 50 FPS kayak yang kalian lihat sekarang ya. Kelihatan ya, 49. Waduh, champion killnya meskipun cuma dapat 7 ya. Damage dealnya juga nggak lama dan 14 menit pertandingan kita bisa bertahan dengan cukup oke ya, guys. Dan jam 12.17 baterainya ada di angka 78%. Sekarang gua akan cek suhunya kayak gimana di bagian depan. Kelihatan ada di angka 42-an derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius ya maksimal ya. Dan suhu di bagian belakang ini tercatat di angka sekitar 40 derajat Celcius. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang ke-7, FIFA Mobile. Oke, ini settingan default yang didapetin untuk FIFA Mobile. Grafisnya ada di ultra, resolusinya tinggi dengan frame rate 30 fps. Akan gue pindahin ke 60 fps. Oke, konfirmasikan perubahan, pindah ke 60 fps dengan pose efeknya tinggi, penontonnya tinggi, efek UI-nya tinggi. Ini semuanya tinggi ya. Kita simpan aja. Gamenya perlu di restart, so gue akan restart gamenya dulu. Ya, ini adalah pertandingan online ya untuk FIFA 2022, FIFA 22 di Android Realme GT Neo 3T. Grafisnya kayak begini. Oke, gua suka salah nih sama ininya, sama apa namanya, kontrolnya yang emang agak beda sama PES. Wah, my god. FPS-nya kalian bisa lihat ada di angka 50 atas ya. Bagus banget, Pak, FPS-nya, Pak. Dengan grafisnya juga, ini grafis yang paling tinggi ya, yang bisa dikejar di FIFA 22. Mantap. Oke, gua akan ganti kameranya terlalu jauh ya. Hop. Ternyata sistem statusnya ngalingin, Pak. umpan. Oke. Iya. Ternyata kontrolnya kok sama si PES tadi ya. Apa gua salah ya? Ternyata kontrolnya PES yang sekarang berubah ngikutin FIFA atau gimana ya? Pokoknya tadinya beda, sekarang kok kayaknya sama. Baik. Oke, Pulisic di sana. Iya, Werner di sini. Foden dan right, tembak. Shoot! Gol! FPS-nya ada di angka 58, 5758 ya. Kayak begini, Pak. Bagus sekali kalau menurut gua ya. Segini tuh oke lah, grafisnya juga oke. Beneran deh, si PES itu udah jadi eFootball, tapi menurut gue grafisnya masih jauh lebih oke si FIFA loh. Dengan grafis sebagus ini, kita masih bisa dapetin FPS yang juga sebagus itu di Realme GT Neo 3T. Aduh, gue happy banget sih, ini kayak sweet spot nih. Gue kayaknya tahu nih, kesimpulannya tuh bakalan gue ngomong ini adalah handphone yang sweet spot. Iya. Kameranya bagus kan? Kalau si PES kayaknya kameranya nggak bisa sedekat ini ya. Oh, tidak boleh Anda. Ya, Pulisic. Kameranya kita ganti dulu ya. Nah, kameranya nggak enak. Kamera paling benar emang kamera nomor 1, Pak.
Gue akan ganti strateginya jadi menyerang ya sekarang, bukan seimbang lagi. Gue ganti tuh menyerang, kalian bisa lihat sendiri di situ. Lempar ke sana, Pulisic yang dituju, Pulisic menuju ke siapa ini, Foden ya. Foden, wah, wasit memutuskan untuk lanjutkan permainan ya. Werner berusaha mengambil dari Kimmich. Oh, Foden mengejar Kimmich di sini. Iya, Foden berhasil mengambil bola dari Kimmich. Bonaventura di situ. Nice sekali. Alaba kasih ke right, terobosan ke depan. Timo Werner di sini apakah bisa menge-shoot? Apaan tuh menge-shoot? Ih, bagus loh gambarnya loh. Oke, terjadi pergantian pemain di sisi lawan Manchester United. Ini gue mau nge-shoot, kenapa ada musuh? Aduh, lucu juga Anda. Temen deng, berdua dong di situ dia tadi. Aduh, kacau. Bonucci tidak bisa mengejar di sana. Ya sudah. Oh, kenapa nggak langsung di shoot? Anda kenapa? Salah makan. Foden di sini, Werner. Oke, bagus sekali ya dari tadi kualitasnya. Cool. Werner shoot. Oh, that one was a goal from Timo Werner dan nice sekali. Nice. FPS-nya bagus, grafisnya oke. Mantap lah pokoknya. Pertandingan hampir selesai dan ya itu adalah peluit tanda pertandingan berakhir, sudah ditiup oleh Pak Wasit di sini ya guys. 2-0 dan grafis yang dihasilkan sama Realme GT Neo 3T ini luar biasa bagus, FPS-nya juga oke. Nice, gue nggak bisa komplain apa-apa sih ya. Wow, cool. Buat harga 5 juta kita dapetin kayak begini. Kita akan cek baterainya jam 12.28, tersisa di angka 75%. Nice, dan suhunya kita cek dulu di bagian depan 40, cenderung ke 41 derajat Celcius, dan di bagian belakang juga ada di angka sekitar 38 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke game yang berikutnya. Game yang ke-8, Asphalt 9. Oke, ini Asphalt 9 dan loadingnya cepet banget pak. Tadi pas gue bilang oke itu baru gue klik dan ternyata cepet banget. Nice, FPS-nya juga oke ya, kelihatan ada yang ke 50-an. Look at that, grafik, wow, cool, nggak cegukan, mantap pisan. Oh, tak tabrak dari belakang ya. Cool, ini keren pak, sumpah ini keren. Lihat grafiknya, lihat pantulan cahaya yang muncul ya di jalanan. Ini tuh kayak nggak berlebihan sih kalau misalnya ini dibilang kayak game handheld gitu ya. Wow. Tapi di sini maksud gue kayak game handheld tuh kalau kita mainin di Realme GT Neo 3T ini, kalau misalnya handphonenya kurang mumpuni ya kayak game mobile biasa aja gitu loh. Ini anjay sih, gila. Bagus pak, bagus ini pak. Wah, ditabrak pantatnya, meledak dia. Oke, hancurkan rintangan 3 kali ya. Kita ngedrifting juga banyak-banyak ya. Terbang, ayo maju, mobilku melaju cepat, esok hari cerah menanti. Ih, gokil. FPS-nya tinggi banget pak. Ini tuh kayak, tau gak, rasanya tuh kayak main di handphone flagship. Serius, FPS-nya tinggi, lightingnya oke, kualitas gambarnya oke. Lihat lighting kayak begini pak, keren banget kan. Dan juga motion blur-nya bagus. Gus, bagus, gue nggak bisa komentar apa-apa. Ini bagus banget. Wow, ini bagus banget di sini ya. Gue akan coba, udahan berarti ya, cek baterainya 1233 tercatat di angka 74% dan suhunya di bagian depan kelihatan 40, cenderung ke 41an derajat Celcius, tadi 40,5 ya. Di bagian belakang kita cek, wow, bagian belakangnya ini adem sumpah. 37 derajat Celcius, kalian bisa lihat sendiri ya. Bagian depan justru agak sedikit lebih panas ya.
meskipun gak panas-panas amat. Lanjut ke game yang ke-9, PUBG Mobile ya. PUBG Mobile. Oke guys, ini adalah settingan yang didapetin dari Realme GT Neo 3T untuk PUBG Mobile ya. Kita akan cek grafisnya ada di HDR dan frame rate-nya ada di Extreme. Frame rate Extreme aja itu default. Gokil nggak? Apakah bisa Ultra HD? Nggak bisa. UHD juga nggak bisa. Oh my goodness, Ultra HD bisa. Wow. Oke, Ultra HD bisa. Frame rate-nya pun sampai ke Ultra. Hajar gak nih? Hajar gak nih? Kalau tadi gua ke HDR, frame rate-nya bisa sampai ekstrim. Ya, Ultra HD sampai ke Ultra. Oke lah, kita hajar Ultra HD dan Ultra. Oh iya, sistem statusnya belum dinyalain ya. Terus juga water reflection-nya enable. Anti aliasingnya bisa. Oke, kalau anti aliasingnya nyala, water reflection-nya nggak bisa enable. Jadi biarin gua akan pakai water reflection enable dan anti aliasingnya disable ya. Grafiknya kayak begini ya. Oke, dan di lobbynya juga akan gua coba ke Ultra HD dan menggunakan Ultra di sini dengan water reflection enable, auto adjust grafiknya disable, udah di okein juga. Ini kedua-duanya udah di okein ya. Oke. So, let's get to the game. Oke, ini hasil di lobby dengan FPS-nya Ultra, jadi maksimal ada di angka 40, sekarang ada di angka 39 dan grafisnya Ultra HD, which means ini grafis terbaik. Wah, ini mikrofonnya ada yang nyala nih, mute lah. Oke, sorry tim, gua nggak peduli. Gua akan coba cek water reflections. Oh, mana water reflection? Oke. Nice one. This is cool. Grafisnya begini. Oke. Approve. Nice. Nah, kalau ini di pesawat tampilannya seperti ini. Gua tidak akan main dengan serius ya. Jadi kita akan main santai-santai aja. Jadi kalau matinya cepet pun nggak ada masalah buat gua. Lompat kah di sini? Nanti dong, lompatnya di sana aja dong ya. Gua akan coba lompat di... Belum ada yang lompat Pak dari tadi ya Pak. Masih 99 di dalam pesawat ya. Lo semua pada mau lompat nggak coy? Yuk lompat aja yuk. Kita lompat di sini ya. FPS-nya mantap 39, nice. Gua akan coba ke Pochinki. Oke, kita akan ke Pochinki. Kita lihat draw distance-nya bagus atau enggak ya di Realme GT Neo 3T ini. Pochinki, kita ngelut di Pochinki. Yuk, ayo, mantap sekali FPS-nya 39, mentok dari tadi. Kalau lo lihat GPU sama CPU-nya juga ya lah geli-geli sedap doang ini mah, nggak panas, nggak apa, nggak berat. Cool ya. Kalian bisa dapetin Ultra HD di sini. Kalau kalian mau turunin tadi settingan grafis quality-nya, kalian bisa dapetin even FPS-nya sampai ke extreme. Aduh, kok nggak bisa sih? Oke lah, masuk lewat pintu aja. Assalamualaikum. Bagus ini ada pintunya ini, nggak kayak game sebelah tidak punya pintu ya. Kita cek gyroskop ya. Gyroskopnya instan sama-sama kayak tadi kita mainin di Call of Duty Mobile. Nice. Cool banget sih ini asli, Sumpah lo nggak bohong lo. Oke, gue udah berhasil mengeliminasi 3 orang ya. Dan yang gue miss dari video review adalah gue kayaknya under appreciate sama speakernya deh. Karena speakernya ini ternyata enak banget gitu loh, gurih gitu loh. Kalau misalnya tadi suara tembak-tembakan tuh dok itu tuh enak banget gitu. Bassnya pas, terus juga punch-nya itu pas banget buat ngerasain kalau itu tuh suara tembakan. Dan suara arah tembakan juga bisa kita dengar dengan sangat jelas ya arahnya dari mana. Ini tuh serius deh, kalau gue bisa bikin reviewnya lagi, gue akan bilang kalau ini one of the best speaker di sebuah handphone Android ya, yang harganya itu cuma 5 jutaan. Itu nikmat banget pakai handphone ini buat main PUBG Mobile, Call of Duty Mobile gitu, sumpah. Gue coba perdengarkan ke kalian ya suara, betapa gurihnya suara dari si speakernya Realme GT Neo 3T ini ya. Tuh.
Kedengeran nggak? Ini suara langkah. Ini kalau gue nembak kayak gitu ya. Gurih. Gila, gokil, mantap banget ah. Oke guys, gue mohon maaf karena ternyata mati lampu. Sementara gue ngerekamnya langsung menggunakan komputer. Jadinya ya kita lanjutkan dengan handphone. Tapi kualitas videonya ini akan tetap ada di 1080p 60 fps, so bear with me. Sekarang pertandingan si PUBG Mobile ini gamenya udah berjalan berapa menit ya? Mana nggak kelihatan menitnya ya? Oke. Agak panik juga tadi Pak pas mati lampu tiba-tiba. FPS-nya masih kelihatan di angka 39-an FPS ya. Mudah-mudahan kalian bisa ngelihat ya, ini FPS-nya di sini 39-40-an FPS karena kita menggunakan settingan ultra. Dan ya, ini di luar ruangan loh, dan karena dia kurang terang jadinya brightness-nya mau nggak mau harus gue naikin sampai ke brightness paling tinggi. So ini sumpah ini harusnya ini nyiksa banget pak nyusahin gue emang PLN nih, aduh. Ya di dalam sini ada musuh pak, jadi gue langsung gue record karena gue takut mati ketika gue ditembak sama musuh. Mana? Astagfirullah, apakah itu hanya bayanganku saja? Wah ini nih bener kan? Gimana ente? Kok bisa nggak kelihatan? Oh itu dia. Aduh, habis peluru lagi. Bodoh banget. Hey. Bodohnya. Aduh. Oke. Jago juga gue ya. Iya guys, winner chicken dinner ya. Enggak. Mantap sekali tuh, winner chicken dinner meskipun di tengah keterbatasan yoi. Mati lampu dan kita bisa chicken dinner ya. FPS-nya kelihatan di 39 dan 40 FPS karena settingannya ini ada di ultra. Oke baiklah, jam 13.09 baterainya kelihatan ada di angka 62%. Sekarang kita akan cek suhunya. Mohon maaf ya, ini menggunakan iPhone ya, jadi hasilnya gambar kayak beginilah. Di bagian depan suhunya meningkat ya sampai ke 46 derajat Celcius, dan di bagian belakang juga sampai ke 44-an derajat Celcius. Kenapa bisa tinggi banget? Itu adalah guys, karena kita di luar ruangan, jadinya gue naikin brightnessnya sampai hampir ke 100%. Makanya wajar banget kalau misalnya dia jadi panas. Dan kita lanjut ke game yang berikutnya, game terakhir, Genshin Impact. Yuk. Ini settingan grafisnya yang didapetin secara default. Kualitas grafiknya ada di menengah ya. Dan gua akan coba naikin FPS-nya. Oh, tunggu. Nyalain sistem status dulu. Gua naikin FPS-nya ke 60. Wah, langsung jadi terlalu berat. Dengan motion blur-nya rendah. Ya udah dibiarin aja di rendah atau tinggi ya. Rendah aja ya. Lalu belumnya on, anti-aliasingnya pakai TEE. Dah, intinya gue tadi cuma ngubah di FPS-nya aja dan langsung jadi terlalu berat. Wow, look at this. FPS-nya bisa berjalan dengan sangat smooth ya guys. Ini smooth banget, sumpah. Ini mohon maaf kalau ada bunyi-bunyi kotok-kotok karena ini kerikil ya di bawah sini ya. Wow, gue akan coba melawan si monster ini ya. Oke, lancar ya. Lancar. Woi, hati-hati, burning dia. Aduh. Mantap kan. Wah, kemanapun aku pergi, kau akan terbakar. Au. Mantap Anda. Mati. Gue nggak merhatiin darahnya ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kita pakai kaya ya. Untuk mengademkan, untuk bikin adem kondisi ya, kayak di sini Pak. Bagaimana kayak kondisinya kayak gini? Nice. Oke, FPS-nya juga di atas 50-an dari tadi ya, cool banget sumpah. Oke, ini bukan karena gua butuh ya ngeluarin jurus, tapi karena gua pengen nunjukin ke kalian FPS-nya yang muncul tuh kayak begini. Wow. Gimana kalau misalnya kita ke Mondstadt? Yuk kita coba ke Mondstadt ya.
Ya, ini udah di mount start dengan FPS 57-an dan gua akan lompat ke sana seperti biasa. Dan ya, lihat, kalian bisa lihat kalau teksturnya itu udah ke load jauh sebelum si kayanya mencapai si gentengnya. Jadi definitely good ya. Wajar lah ya, Snapdragon 870 ini oke banget. Sementara FPS-nya itu ada di angka 36 atas. Tunggu dulu sayang. Iya, anak gua ngomong sampai 40 atas ya. Kalau misalnya kita di sini, wah sumpah ini langka banget ya kejadian kayak begini di Genshin Impact 47, 43. Dan suhunya memang berasa panas di tangan, tapi expected karena tadi ya gua naikin brightness-nya sampai hampir ke 100% supaya bisa kelihatan di kamera handphone. Oke. Wow, ini keren sih ya. Sekarang jam 13.15, berarti kita main sekitar jam 11 kurang. Tadi kan ke jam 12 kurang, sekarang jam 1 kurang. Ya 2 jaman lah, 2 jam, sekitar 2 jam 20 menit atau 2 jam 30 menit. Baterainya ada di angka 60%. Sekarang suhunya, untuk suhunya di bagian depan kita bisa ngelihat angka yang cukup tinggi, 45 derajat Celcius. Dan di bagian belakang ini angka yang lebih rendah, surprisingly dari bagian depannya ada di angka 43 sampai 44 derajat Celcius. Kenapa bisa tinggi? Sekali lagi karena brightness-nya gua tinggiin. So, tanpa banyak basa-basi, kita akan bahas soal kesimpulannya. So, gimana pendapat kalian tentang Realme GT Neo 3T ini? Kalau menurut gue udah jelas ya, mudah-mudahan udah bisa tergambar dari 2 jam pengetesan yang tadi udah kalian tonton. Nah, ini adalah sebuah handphone yang menurut gue worth banget buat kalian beli, meskipun kelasnya dia itu sebenarnya belum masuk ke kelas flagship. Karena kalau dari Realme, flagshipnya sendiri itu ada di GT2 Pro dan juga Realme GT Neo 3 yang nggak pakai T kayak begini. Dan Realme GT Neo 3T ini dibanderol di harga 5.399.000 ketika dia rilis. Kalau sekarang mungkin harganya kalian bisa dapetin yang lebih rendah di e-commerce. Dan dengan harga segitu kalian bisa dapetin Snapdragon 870, layar AMOLED dan juga refresh rate 120Hz. Menurut gua nggak ada lagi yang bisa jadiin dia deal breaker gitu. Speaker stereonya oke, performance di semua game juga oke. Snapdragon 870 bisa ngangkat semua game yang tadi kita mainin kecuali satu, Stumble Guys di map yang ada saljunya itu. Dan gua nggak tahu kenapa Stumble Guys bisa seberat itu, padahal harusnya gamenya grafisnya nggak oke gitu. Meskipun ya secara performance nggak yang tinggi-tinggi banget untuk semua gamenya ya kayak di handphone flagship. Tapi kalau kita ngomongin menengah atas, itu bisa didapetin sama si Realme GT Neo 3T. Secara baterai juga lumayan awet, 2 jam lebih kita bermain dan baterainya masih bersisa 60%, itu oke banget. Dan juga suhunya tadi bisa kalian tonton sendiri, itu nggak tinggi. Ketika gua masih main di dalam ruangan, paling suhu paling tinggi itu bisa kita dapetin 42, 43 sampai 44 derajat Celcius. Itu pun nantinya akan turun lagi, dan suhu tinggi kayak gitu itu kita dapetin di bagian depan. Sementara untuk di bagian belakangnya ternyata suhunya itu ada di angka 30-an atas aja. Kalau tadi di akhir ketika di tengah-tengah PUBG Mobile dan juga Genshin Impact, kalau kalian lihat suhunya bisa sampai 45, 46 derajat Celcius, itu karena tadi sempat mati lampu dan gua mainin gamenya di luar ruangan, di terang benderang dan dengan brightness yang paling tinggi. Jadi sangat wajar kalau misalnya suhunya pun tinggi. Udahlah panas dari matahari, terus juga nggak menggunakan wifi, terus juga panas dari brightness-nya yang paling tinggi. Itu ya nggak usah dipikirin banget juga udah tahu kalau handphone apapun tuh bakal panas kalau settingannya kayak begitu. So, is it worth the money apa enggak? Menurut gua ini tuh lebih dari worth buat kalian beli. Kalau budgetnya ada 5 jutaan, kalian cari Realme GT Neo 3T. Palingan yang perlu kalian pikir-pikir itu adalah konfigurasi storage-nya. Saya ingat gua nih ya, Realme itu cuma masukin yang 8128 ke Indonesia, nggak masukin yang ini yang 256 ke Indonesia. Dan si Realme GT Neo 3T ini nggak punya slot SD card. Jadi
kalian harus pikirin juga tuh kalau emang pengen ngejadiin si Realme GT Neo 3T ini sebagai handphone gaming to go daily driver kalian. So itu aja yang bisa gua omongin tentang si Realme GT Neo 3T ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi bimbang mau beli atau enggak. Jangan lupa di like, di subscribe, di follow Instagram gua. Pokoknya follow, like lah. Subscribe, komen-komen juga di bawah boleh, karena itu akan ngebantu banget buat channel Main Lagi untuk terus maju dan berkembang, menyajikan konten-konten terbaik buat kalian. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.